tema kita hari ini adalah tentang berkat Natal. Nah, semua kan mau berkat toh? Amin. Mau berkat? Amin. Senang kan terima hadiah? Senang. Senang. Atau ada yang terima hadiah menangis, kecewa, kalau mau menangis karena terharu, ya. Udah terima hadiah dari Mas Jul, kecil sih cuma 25 JT, cek. Cek. Tahu cek? Bukan cek cok ya. Cek benar ya. Pasti menangis, tapi tangisannya berbeda. Menangis karena terharu. Senang itu pasti senang, kita mau diberkati. Tapi saudara kasih Tuhan, perlu kita memahami bagaimana kita diberkati oleh Tuhan dan kenapa Tuhan ingin memberkati kita. Dan juga banyak orang juga tidak bisa menikmati berkat, tapi punya segalanya. Pengkhotbah 5 ayat 19 dan juga nanti pasal 6 ayat 2. Kita baca sama-sama. Dia bilang begini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya dan untuk bersukacita dalam jeripaya, deripayanya juga itu pun karunia Allah. Ayat pasal 6 ayat 2. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diinginnya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Orang bekerja supaya sukses, ya, supaya tidak meminta-minta. Tidak ada orang yang bekerja jadi mudah. Tapi satu tujuannya orang bekerja, supaya nasibnya tidak sama seperti kemarin, supaya masa depannya lebih baik daripada hari ini, dan nasib kehidupannya tidak sama dengan keluarganya dulu. Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu orang ini berjuang dengan luar biasa. Dan dalam perjuangannya itu, seringkali orang tidak mampu menikmati apa yang dia miliki. Karena apa, saudara? Alasan yang pertama, ketanakan. Tak orang tanah? Orang yang haus kekayaan tidak pernah puas dengan kekayaan. Dalam Lukas pasal yang ke-12, 15 dan 21, kita baca sama-sama ya. Bisa dilihat di layar depan. 2, 3, ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Anda boleh punya rencana, saya juga punya rencana. Saya ingin menabung, ya, untuk kedua anak saya masa depan mereka. Ya, nanti mereka kuliah, saya nabung repot-repot. Menabung kan? Saya sudah punya rumah pengen satu lagi supaya nanti kalau saya tinggal di dunia, saya akan wariskan kepada mereka. Kan begitu? Setiap kita orang tua begitu kan ya? Yang sudah orang tua, yang belum orang tua beda cerita. Saya ingin menaruh uang di bank, saya investasikan sebuah perusahaan
supaya nanti ketika titik tertentu saya tidak perlu lagi berjuang lebih keras, saya menikmati apa yang ada. Alkitab berkata manusia memikirkan tujuannya, memikirkan masa depannya, tapi Tuhan yang menentukan akhir dari tujuan itu sendiri. Coba ayat yang selanjutnya, yang tadi 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan hartanya, harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Coba ayat 20-nya. Ayat 20-nya. Ini begitu tragis kalau kita melihat. Ini orang yang kaya ini. Nah, mulai 19 ayat 19. Satu lagi sampai 20 nanti. Ini orang kaya ini. Bukan berarti saya anti kekayaan ya. Ini kita baca sama-sama supaya kita tahu, supaya nanti ketika diberkati harus tahu diberkati dengan cara Tuhan, dengan cara dunia. Kita harus tahu beda. 18 kan lebih lengkap. Coba. Mulai 18. Kita baca 2, 3 ya. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Terus ini orang yang jago planning ini. Kemudian sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti? Aduh, tidak ada kata paling pedih selain ini. Orang yang jago planning dalam hidupnya itu bagus, harus. Tetapi saudara, sehebat apapun Anda, ada batasnya. Oleh karena itu saudara, perlu kita memahami bahwa kita diberkati, kita berjuang itu karena kasih karunia. Ada orang-orang yang belum sampai ke tahap kesuksesan seperti orang ini. Orang yang begitu murah hati. Kamu murah hati? Asal gampang ibadah dengan orang. Tapi giliran sudah mulai diberkati, berubah orientasinya. Orang yang murah hati berubah menjadi orang yang kikir. Ini pernah saya ceritain, cerita ini fakta dan kenyataan. Ya, kami berdua sama istri mengalami itu, melihat. Suatu ketika ada sebuah acara. Ini acara lah, taruhlah Natal. Nah orang ini secara awal itu baik, bagus. Hubungan dengan orang, kalau orang gak sembarangan, gak gampang menghina orang, tidak gampang meremehkan, pokoknya sopan. Satu ketika diizinkan, Anda tahu pendapatannya sehari itu 10 juta. Sebulan belum urusan 50 bukan itu kan berjual tak? Sehari 10 juta, berarti 30 hari berapa tuh? 300 juta. Kalah menteri, kalah gubernur Bank Indonesia kalah. Gaji gubernur itu cuma 200 juta. Gaji DPR RI itu cuma 40 juta. Dan operasional yang gede. Menteri gajinya itu paling tinggi 80 juta. Sama dana operasional taruhlah 16 juta.
sebuah acara. Waktu itu, ya artinya karena dia orang yang kuat dalam sebuah komunitas, dia mintalah, coba dahului dulu nanti kita bayar. Tidak berapa saudara, 1 juta nggak nyampe. Akhirnya dia ngomong, untuk membiayai ini mendahului, saya harus menggadaikan jiwa saya. Luar biasa. Nah, inilah tanda-tandanya orang yang hatinya itu pada kekayaan, berubah orientasi. Yang bukan berarti saya anti kekayaan ya. Ya, catat baik-baik. Doa saya supaya kita semua diberkati sukses. Amin. Saya menyampaikan ini supaya jangan lupa diri, karena saya sampaikan berkat Natal artinya Anda pasti diberkati. Amin. Nah, kalau udah 5 selalu doain saya, Pak, yang kau usah khawatir. Kalau saya gak pernah saya mendoakan, satu persatu saya doakan. Baik jemaat yang nurut maupun jemaat yang nakal-nakal, selalu saya doakan dengan berkat. Iya kan? Selalu saya lepaskan berkat, gak pernah saya mengatakan terkutuklah si A. Itu jauhlah dari mulut saya demikian. Saya rindu kita diberkati, makanya saya sampaikan ini. Nanti kalau ada yang diberkati, jangan lupa diri. Jadi kenapa kita menikmati berkat? Karena pertama ketamakan. Kasih tahu kan akhirnya jangan tamak ya. Ya karena kamu terlahir diberkati. Yang kedua, kekhawatiran. Ternyata orang yang berkaya juga kekhawatiran tinggi. Jangan salah. Coba kita buka Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ini Tuhan inginkan kepada kita. Ayo bosku, jangan cepat. Jadi begini, baca baik-baik ya, perhatikan. Ayo sama-sama, gak usah di HP, di depan aja kita baca dulu. Saya pengen kita baca dengan sama-sama. 2, 3, iya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Lanjut ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk dosa. Bukan berarti Anda habiskan uang hari ini ya, jangan salah. Nanti tiba-tiba Bu Santi diajak semua orang makan, Bapak itu mengatakan kesusahan sehari cukup sehari, semua yang ada di ATM dikeluarin semuanya. Itu jangan salah ngerti, itu namanya sembarangan. Jadi kita harus terus tahu prioritas hidup kita. Prioritas pertama adalah Tuhan. Dengar baik-baik ya, Tuhan, bukan si buta di gua hantu, bukan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya prioritas utama kita adalah Tuhan. Yang kedua, prioritas kita adalah keluarga. Kalau kamu punya uang, jangan makan sendiri, biar keluarga menikmati. Amin. Ada suami pelit sama istri, pelit sama anak, mengambil uang yang dompet sembunyi-sembunyi supaya ketahuan sama istri sama anak, dan takut diminta. Apalagi dia mertua. Di sini kan, puji Tuhan, jemaat GB Kemandau tidak ada yang demikian. Saya tolak dalam nama Yesus. Takut diketahui berapa isi ATM. Itu artinya orang ini tidak memprioritaskan keluarga. Prioritas ketiga adalah kalau saya sebagai seorang pendeta adalah pelayanan gereja ini. Saudara yang apa? Berarti pekerjaan. Jangan karena kita sibuk, kita lupa menyayangi orang yang kita
menyapa istri sekarang ini mengatakan, selamat pagi sayangku, bagaimana pekerjaan? Hah? Sering. Benar nih? Iya. Justru ya? Nah. Oke, saya lanjutkan ya. Cinta, kamu sudah makan siang belum? Sering. Sering ya? Iya. Ada uangnya nggak sayang? Sering ya? Nah, yang sudah lama-lama, ini kan masih baru kan? Masih baru kan? Hah? Sama wanita cantik yang baju merah. Nah. Kalau saya sama boleh rasa khawatir, rasa khawatir. Apa yang saya punya, saya selalu serahkan kepada istri. Amin. Dan sering saya berikan kejutan. Asik. Tanya dia. Termasuk pada anak saya perempuan ini, yang cewek ini, yang suka mengkritik bapaknya. Kalau bapaknya khotbah salah, oh jangan salah, lebih galak dari mamanya. Tapi saya senang, kenapa? Karena keluarga itu jadi akrab. Kalau Butari yang mengkritik saya nggak mungkin. Dan dicurigai orang, ada apa dengan Butari? Kok perhatian banget dengan Pak Petrus? Ya gitu kan? Betul kan? Tapi kalau keluarga yang mengkritik saya, walaupun gak enak di hati, artinya dia mengungkapkan sebagaimana isi hatinya. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya. Jadi prioritas pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan. Kadang-kadang kalau saya pergi, mau kemana sih Pak? Ya pokoknya ada. Kalau saya mau memberkati istri, kan dari mana? Ya pokoknya halal. Nggak usah tanya-tanya dari mana. Gak ada guna. Yang paling penting suamimu memberikannya dengan halal. Ya. Jadi kekhawatiran. Nah, orang yang khawatir akan hidup, ya, dia merasa terus kekurangan sehingga dia menjadi orang kikir, orang yang pelit, berubah orientasinya. Saudara, saya mau sedikit aja. Waktu lalu saya itu ada teman, artinya sama saya itu janji, udah istilahnya hubungan kami bagus. Saya sering kali kalau mereka punya masalah itu, saya selalu ada. Saya percaya, saya yakin, tadinya saya percaya orang ini tidak akan bohongi saya, tidak akan ngerjain saya. Karena perjalanan kita cukup jauh. Nah, suatu ketika saya sebuah referensi ke pekerjaan, dan ternyata pekerjaan itu tidak dikerjakan, malah dibohongi, terima uangnya, dia hilang. Saya marah, saya kecewa. Tapi kan saya udah merekomendasikan, oke, saya tanggung jawab. Nah, yang saya tanggung jawab itu cuma itu sisanya yang ada di ATM saya pada waktu itu. Saya hubungi bersangkutan, sorry ya, cuma ini saya. Yang bersangkutan ini tidak ada niat untuk membayar, tapi karena saya merekomendasi, ya memang cuma itu yang ada di rekening saya tampung. Yang satu mengatakan terima kasih Pak, yang satu mengatakan ya pasti bayar rezeki. Saya bilang pasti. Anda tahu gimana cara Tuhan mengganti? Cara Tuhan mengganti orang yang sudah blokir saya 10 tahun yang lalu, sudah blokir saya, nomor HP saya diblokir. Ya, begitu muncul WA diblokir juga. Tiba-tiba dia WA, Bapak, karena ini Natal, saya rindu berkati Bapak. Anda tahu diganti berapa? Bukan 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, tapi berlipat kali ganda. Amin. Harta dunia ini, aduh. Kalau Tuhan beri hari ini gampang, kalau Tuhan ambil juga. Tidak. Berlimpah Tuhan berkati. Lalu kemudian saudara,
saya pernah praktek di tempatnya, ya mungkin 25 tahun yang lalu. 1 bulan saya di tempat. Saya masih curung-curung zaman itu. Itu hamba Tuhan pertama yang memberikan saya kesempatan khotbah. Yang ngomong, manggil saya kan tolong dulu Om. Apa Om? Gereja kita lagi dibangun. Oh ya, kamulah anak saya yang bisa saya hubungin. Ada adikmu yang lain atau kakakmu yang lain bisa hubungin. Waktu itu kalau nggak salah bulan Oktober atau November telepon. Saya bilang, nanti Desember ya. Saya kirim. Waktu saya janjikan nggak tahu juga dari mana uangnya ya. Pokoknya iman aja. Tapi jangan tiru-tiru gaya saya ya. Beda, langkah iman kita beda. Tapi besarnya Om nggak tahu. Saudara, saya doa Tuhan, kalian rumah Tuhan, saya sangat antusias kalau untuk pekerjaan Tuhan. Saya nggak pernah itu. Ya kan? Nah, termasuk kita waktu Natal juga kan, Bu Tari ngasih usul di grup, bagaimana kalau kita jual supaya dana terkumpul. Saya ngomong, ingat nggak apa yang saya ngomong di grup? Sudah Tuhan sediakan. Betul nggak? Waktu saya ngomong, uangnya belum ada. Uangnya belum ada, betul. Tapi jangan ikut-ikutin saya. Paham ya? Kalau Roh Kudus tidak menuntut, jangan coba-coba. Memasuki Desember, Tuhan, gimana nih, saya sudah janji. Jelas doa. Nah, dalam keadaan ada orang yang hubung saya, dalam keadaan saya kesel dan marah, saya bilang terus, besok saya pergi, nanti Chelsea pergi les. Kalau nggak sempat saya antar Gojek saja. Saya mau kerja dulu. Mau kerja apa juga nggak tahu Pak. Pokoknya keluar aja. Makanya jangan coba-coba katakan kepada istrimu di rumah yang demikian ya. Ini saya. Ini kedua kali saya ngomong sama Bu Lesti dan benar-benar Tuhan bekerja. Udah kita dari sini. Besok saya berangkat. Udah siang saya jalan-jalan. Kalau masalah jam 11 lewat ya, baru saya jalan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sekarang? Itu ketemu orang. Ya, saya diberikan amplop. Cukup tebal. Saya bilang, berarti memang hadiah untuk Bu Lesti ini pas. Sesuai kebutuhan. Pengeluaran saya pulang, kemudian saya taruh di bank, saya transfer langsung melalui mobil. Saya bilang catatan sederhana untuk perempuan cerewet. Ini betul satu sekali itu kan? Ya bercanda. Lah kemudian Bu Lesti rubah dari angka 0 ditambahin nolnya, imannya. Saya bilang sabar, indah pada waktunya. Amin. Nah coba kalau saya khawatir, waduh gimana nih? Kan cari uang zaman sekarang nggak gampang kan? Tapi itu langkah dengan iman. Saya nggak ngomong sama Bu Lesti, bisa kami berantem kalau saya ngomong. Manusia bilang, kok konyol ngambil keputusan? Tadi itu saya nggak ngomong dulu. Begitu sudah berhasil, baru saya ngomong. Pasti dia senyum. Itu karena bonusnya lebih besar dari bentuknya ditanggung. Itu karena apa? Kekhawatiran. Yuk. Sekarang ini cerita saya terima. Karena setelah COVID banyak orang yang khawatir. Sehingga apa yang terjadi? Sorry ya, saya tidak berarti saya itu mata duitan, tidak. Dia punya gaji contoh 1 juta. Tapi karena ada kekhawatiran hidup, harusnya kan 100 ribu per bulan, betul kan? Dipotong dulu, 50 ribu aja nih.
dari harusnya dari 1.100.000 dipotong jadi 50.000. Kenapa? Kekhawatiran. Anda tahu nggak perpuluhan? Perpuluhan itu adalah pagar yang melindungi apa yang kita punya 1 bulan itu, dan yang kedua melindungi kesehatan kita. Itu janji Tuhan, menjauhi kita dari bulanan Tuhan. Tapi karena keserakahan hidup, akhirnya dia membuang kesempatan itu. Dia coba menghemat, akhirnya malah jatuh ke timatan. Nah, kemudian saudara, kenapa orang bisa menikmati berkat Tuhan? Karena berubah orientasi. Berubah orientasi. Nah, itulah kenapa orang itu tidak bisa menikmati berkat. Diberikan kuasa untuk memiliki segala, tetapi tidak diberikan kuasa untuk menikmati. Bagaimana menikmati? Ada darah tingginya, sudah darah tinggi, gula, apa lagi? Asam lambung, stroke. Akhirnya hanya bisa makan kentang. Bisa menikmati nggak dia? Nggak bisa. Hanya bisa melihat. Oleh karena itu hari ini jangan kita berubah orientasi. Sebelum saya bicara kepada saudara, saya terlebih dahulu terbuka perpuluhan. Selalu saya tak termasuk ke sinode kita. Selalu setiap bulan saya berikan perpuluhan. Ke BPD saya berikan juga persembahan. Cukup gak cukup, saya lakukan. Ya. Jadi jangan berubah orientasi. Perlu kita pahami, buat apa kita diberkati? Saudara, tadi alasan kenapa kita tidak bisa menikmati berkat yang kita terima. Sekarang yang kedua, supaya nanti ke depan bisa kita menikmati, kita mesti tahu tujuan kita diberkati. Tujuan Tuhan memberkati kita yang pertama adalah untuk meneguhkan janjinya. Ulangan 8:18 kita baca ya, supaya kalau kita baca di Alkitab di depan saudara nggak ngantuk. Kita baca 2, 3, ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang berikan kepada kekuatan untuk peroleh kekayaan, dengan maksud menjadi perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Saya baca sekali lagi ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Diberikan kekuatan, yaitu apa? Diberikan kemampuan untuk rajin, untuk kreatif, untuk sehat, untuk berikan peluang, dengan maksud melakukan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang, seperti sekarang ini. Gak bisa kamu mengatakan karena kau juga keras saya. Enggak. Tuhan berikan kemampuan dalam hati kita. Ya. Yang kedua, Tuhan berikan kita kekayaan untuk membangun persahabatan. Kok bisa? Ayat Ulangan 16 ayat 9. Ulangan Lukas 16 ayat 9. 2, 3, ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Stop dulu. Jangan turun. Nah, uang ini tidak bisa dibohongi, betul enggak? Betul enggak? Tapi bisa bohongi kita kan? Bisa kita maki-maki orang karena uang kan? Bisa kita disumpahin orang juga karena bisa juga kita dipuji-puji orang oleh karena apa? Uang. Mau bagaimana?
dipakai oleh Tuhan untuk membangun hubungan dengan sesama. Ya. Membangun hubungan dengan orang Kedah, bikin basos misalnya, kunjungi panti asuhan, kunjungi santri-santri, ini mereka ada. Nah, ke depan gereja harus begitu. Makanya saya ajarkan, kalau jemaat diberkati, otomatis gereja diberkati. Kalau jemaat murah hati, otomatis gereja juga lebih murah. Jadi mamon itu punya pengaruh. Kita nggak bisa bohong, kita nggak bisa bohongi kita. Berapa banyak hubungan rusak karena uang? Ya kan? Karena uang. Ia disebut adalah mamon yang tidak jujur. Bukan uang yang nggak jujur, bisa membuat orang nggak jujur, bisa membuat orang bersumpah nggak punya uang, betul nggak? Padahal uangnya ada. Ya. Jadi tujuan Allah memberkati kita adalah satu tadi, Tuhan meneguhkan perjanjiannya kepada kita. Yang kedua, untuk kita bangun persahabatan. Dan yang ketiga, untuk menjadi bagian memperluas kerajaan Allah. Jadi kalau kita diberkati, jangan lupa bahwa itu ada bagian Tuhan di dalamnya, yaitu untuk misi penginjilan bagi kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 12 mengatakan begini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Di Jakarta ini saudara, jangan salah, banyak gereja yang kesusahan. Saya tahu, saya boleh tahu ya. Kalau Anda pergi ke daerah dekat bandara, mereka mandi, mereka ambil air dari atas sana, orang kelepasan, diambil dari situ, cuci juga saya di situ. Mau coba-coba lihat air ikut saya nanti saudara. Tapi kalau kita ke sana, disiapin makan, mau harus makan tuh. Ada dekat bandara sana. Nah, hamba Tuhan yang di sana itu perlu kita support. Dimulai dari gereja kita, baru kita support gereja sana. Saya juga kadang-kadang memberkati mereka. Kadang-kadang juga saya berkenalan dengan teman-teman saya supaya mereka diberkati. Ya. Jadi kita harus pahami. Nah, kemudian saudara kasih Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk menerima berkat Tuhan ini, berkat Natal ini? Bukan hanya kita punya kuasa untuk memiliki, tapi juga kuasa untuk menikmatinya. Yang pertama, untuk memuliakan Tuhan. Amsal 5. Amsal 3 ayat 9. Amsal 3. Amsal 3 ayat 1. Nah, ini supaya kita diberkati dengan cara yang luar biasa, dengan cara Tuhan. Dan begini, belum dapat. 3 pasal 3 ayat 9. Sudah? Yang pertama adalah kita baca sama-sama ya sampai 10 ya. 2, 3, ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ayat 10. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya. Ini yang pertama. Ada gereja, tapi itu saya tidak mengajarkan itu karena mereka juga punya keyakinan tersendiri.
Mereka ini setiap tahun gereja ini saya juga kagum. Seluruh jemaat pekerja, penghasilan mereka bulan Januari, sepanjang bulan Januari, mereka bawa ke gereja, untuk dipersembahkan di gereja. 1 bulan penghasilan sebulan. Kalau gaji 1 juta mungkin nggak terlalu berat ya. Kalau 10 juta, 15 juta, berat benar. Tapi saya tidak bawa Anda ke sana. Tapi saya pikir setiap kita proses nanti di tahun 2024 pada bulan Februari kita harus bawa yang namanya persembahan subuh kita yang terbaik, yang lahir dari hati. Amin. Kalau gereja teman saya belum bisa masuk ke sana. Ya. Jadi selain perpuluhan kita kembalikan, persembahan subuh ini kita harus memberikan. Saya mengatakan kita diberkati secara materi itu bukan di surga nanti, karena Anda akan bawa ke surga di bumi. Kita menabur di bumi ini, ya di bumi kita menuai. Kalau Anda nggak bisa menuai selama masih hidup, Anda bisa menuai. Itu prinsip hidup. Ya. Kemudian kita harus pahami Amsal 10 ayat 22. Yang lagi, berkat Tuhanlah, buat sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau berkat Tuhan menjadikan kaya, kita masih khawatir? Masih khawatir enggak? Masih khawatir enggak? Masih menjadi orang kikir tidak? Ini firman. Ada berkat Tuhan, ada kelimpahan di balik berkat Tuhan. Jadi kita bekerja, lalu di sana juga kita didampingi dengan berkat Tuhan. Anda hanya bekerja sederhana, tapi bisa menghasilkan lebih dari apa yang Anda kerjakan. Waktu lalu itu saya sebetulnya saya ketemu orang, sebetulnya saya nggak berikan solusi banyak. Saya bicara banyak hal. Menurut saya yang saya kerjakan itu belum sampai 10% dari masalah orang itu. Tapi yang diberikan kepada saya cukup membuat saya senang. Itu yang namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan menjadikan kaya. Tuhan itu kondisikan. Termasuk gereja kita ini harusnya setiap minggu kita bayar 2,5 juta. Tapi karena gereja ini bukan gereja yang pelit, apa yang terjadi? Tuhan menyediakan berkat yang mendampingi. Dengan cara gimana? Manajer mengatakan dia bilang 2,5 juta aja per bulan. Betul? Ini sekali kan 2,5 juta kalau ikut aturan. Tapi karena ada berkat Tuhan yang mendampingi, yang gereja ini siapkan tidak seperti yang mereka inginkan itu, tapi Tuhan mencukupkan. Yaitu Tuhan membuat murah hati manajemen gedung tempat ini. Amin. Mau diberkati dengan cara Tuhan? Amin. Ikuti firman hari ini. Ini berkat Natal. Ini kunci. Ya. Saya bicara kepada saudara bukan karena saya kaya raya, tidak. Tapi saya memberi oleh karena saya punya iman. Kalau Anda tanam padi, 1 biji padi itu berapa buahnya Pak Iwan? 1 biji padi jatuh ke tanah, berakar, bertumbuh dan berbuah. Berapa buahnya? Banyak. Banyak. Nah kalau kita nggak pernah menabur, lalu menuai apa? Betul nggak? Saya nggak pernah menabur, menuai apa? Gak usah jauh-jauh deh. Cinta sih cinta. Tapi kalau perutnya keroncongan, cinta berjalan nggak?
Misalnya Mbak Dubu ini, memang dia mencintai dia misalnya, tapi kalau uangnya nggak keluar juga, kira-kira dia mau pusing nggak? Kurus kering bisa jadi. Hidup masih puji Tuhan. Ya. Ya, jadi diberkati dengan cara Tuhan. Kemudian saudara, kelimpahan di balik benih yang ditabur. Artinya bicara proses, yaitu Amsal 11:24. Beda ya, tadi kita memberi karena apa? Sudah ada di tangan kita memberi. Tapi ini beda. Ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Kenapa? Karena orang ini banyak yang mendoakan. Betul nggak? Pada suatu ketika kami sama boleh itu bagi sembako. Kayak bagi sembako itu sama tukang bangunan, sama tukang gerobak itu yang cari-cari sampah. Itu yang kita kasih cuma berapa Indomie lah. Kemudian ada sarden. Kita beri. Tapi mereka bahagia. Alhamdulillah bisa makan Indomie hari ini, bisa makan punya lauk pauk hari. Allah yang membalas rezeki Anda. Saya nggak perlu bagi saya siapa agamanya siapa, betul? Tapi pemberian yang tulus, doa orang yang juga tulus kepada kita, pasti ada diberkati. Amin. Ya. Jadi itu disebut ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Karena banyak yang doain daripada yang menyumpahi. Ayo pilih mana? Gak mau disumpahin atau gak mau diberkati? Firman ini dan bertambah kaya. Ada yang menghemat sangat luar biasa, namun selalu berkata. Gak enak ya kalau bicara uang itu. Saya sebetulnya gak enak, tapi saya harus ngomong supaya diberkati semua. Saya pun juga ada kalau, aduh Tuhan cuma dia yang ada. Pernah nggak kalau seperti saya? Aduh cuma dia yang ada. Pernah alami jalan? Waktu kita Natal tahun lalu, pengeluaran kita 13 juta. Nah ada gereja lagi butuh dana. Yang ada di rekening saya cuma 500 ribu. Aduh, gereja butuh dana, kami juga mau Natal. Tapi saya kasih uang ini juga. Saya nggak kasih juga, tidak cukup untuk biaya Natal tahun 2022. Saya memberikan bodoh-bodohan. Udah, saya doakan, cuman saya punya, saya akan oke, saya berkati. Akhirnya terjadi, Tuhan berkati. Kalau dikumpulkan dari persembahan tersedia, ada 5 juta ya kumpulinnya. Nyampe gak waktu itu ya? Nggak nyampe 5 juta ya dikumpulin dari jemaah. Nggak sampai. Semua tertutupi, tidak ada utang. Amin. Gak enak loh mau beri itu, gak enak. Karena kita harus mematangkan kekhawatiran kita. Tuhan ganti berapa? 500 ribu saya menang. Tuhan ganti berapa? Pengeluaran 300 juta ya? 300 atau 9 juta? 300 itu ya pokoknya kurus kurang lebih di atas 10 juta. 500 saya memberkati itu gereja. Tuhan ganti berkali lipat, berlipat-lipat kali ganda, lebih dari 100%, lebih dari 200%, lebih dari 300%. Tuhan berkati. Sehingga waktu itu saya umumkan juga dengan percaya diri. Cukup nggak cukup kita tak Natal di Hotel Kaisar. Waktu saya bicara itu uangnya belum ada. Tapi begitu bicara baru uangnya ada. Ini ikut Tuhan itu ada seninya, keimanannya di situ. Ya. Kelimpahan di balik hukum menabur.
saudara, ada berkat selanjutnya, Lukas 6 ayat 34. Tadi menabur itu kan ada proses. Nah ini coba ini. Lukas 6 ayat 38. Oke. 2, 3, ya, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikocak, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oke, begini. Kita misalnya tadi ini biasalah, misalnya kita beras kita 1 muk standar kan. Nah tapi dikembalikan kita 1 muk, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu apa? Dipadatkan. Atau apa namanya itu, ditekan. Nggak bisa dikocak. Ya. Dikatakan sampai tumpah keluar. Arti berkat itu mungkin bentuknya sama, tapi kualitasnya berbeda. Ya kan? Bentuknya sama, kualitasnya berbeda. Jadi hari ini saya bicara ini berarti pergumulan kita masalah uang. Ya. Saya berdoa memasuki tahun 2024 kita semuanya diberkati, tangan kita diberkati, keluarga kita dipulihkan.